teman-teman, balik lagi sama aku Hilda. Kali ini aku mau ajak teman-teman keliling-keliling di area Aviary Park Indonesia. Khususnya aku mau ajak teman-teman buat belajar sekaligus mengenal hewan-hewan apa aja yang berhabitat di desert area atau padang gurun. Ayo ikut aku. Oke teman-teman, sekarang kita akan kenalan sama satwa yang pertama yang ada di desert area. Ini adalah kura-kura sulcata. Nah, kura-kura sulcata ini mereka itu asalnya dari Afrika. Nah, kura-kura sulcata mereka itu memiliki bobot tubuh bisa mencapai 91 kg dan hidup mereka itu cukup panjang, di mana mereka bisa hidup sampai 150 tahun bahkan sampai 200 tahun. Nah, kura-kura sulcata ini mereka dikenal sebagai kura-kura terbesar ketiga di dunia. Nah, kura-kura terbesar yang pertama adalah kura-kura raksasa Galapagos. Kura-kura terbesar yang kedua adalah kura-kura raksasa Aldabra, baru yang ketiga adalah kura-kura sulcata. Nah, kura-kura sulcata ini kalau di nature mereka itu makanannya adalah rumput dan juga kaktus karena habitat mereka adalah di gurun, di padang gurun. Makanya makanannya adalah kaktus. Kenapa kaktus? Karena kaktus itu mengandung banyak sekali air. Tapi mereka dikenal juga sangat tahan tanpa minum, bisa tahan sampai 1-2 hari. Tapi setelah itu biasanya ketika mereka menemukan air, mereka akan minum air yang banyak. Nah, kalau untuk kura-kura sulcata sendiri di sini kita itu selain memberikan mereka makan rumput, kita juga memberikan mereka makan sayur-sayuran seperti sayur sawi, dan juga kita akan memberikan mereka makan buah-buahan. Biasanya kita akan memberi mereka makan buah pepaya dan juga buah naga. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat di sini ada yang sudah besar tempurungnya, ada juga yang masih kecil karena di sini umurnya beda-beda. Nah, di sini kita punya yang paling tua di sebelah sini. Ini ada namanya adalah Dodo. Dodo ini umurnya udah 30 tahun. Nah, sisanya yang lainnya ini umurnya ada yang masih 20-an, ada juga yang masih belasan, bahkan ada yang masih 7 atau 8 tahun. Nah, kura-kura sulcata ini mereka merupakan kura-kura darat teman-teman. Jadi mereka tidak makan daging dan mereka tidak bisa berenang. Tapi teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada kolam yang berisi air. Itu adalah tempat mereka minum dan juga tempat mereka berendam. Kenapa mereka berendam? Karena mereka tinggal di padang gurun, which is padang gurun itu kan panas dan mereka butuh air untuk berendam karena mereka ingin mengembalikan atau menetralisasikan suhu tubuh mereka. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kura-kura di sini walaupun mereka cangkangnya itu atau tempurungnya keras, tapi ketika kita elus-elus seperti ini ataupun kita pukul-pukul seperti ini, mereka akan tetap merasakan sakit. Kenapa? Karena tempurung dan juga badannya ini ada saraf yang nyambung sama badannya, makanya ketika mereka akan membesar, tempurungnya juga akan ikut membesar. Jadi seperti teman-teman mengelus kuku teman-teman pasti akan tetap terasa karena tempurungnya ini terbuat dari keratin seperti layaknya kuku manusia. Nah, selain itu teman-teman bisa dilihat mereka ini tidak terlalu berbahaya seperti kura-kura air, namun mereka dikenal tidak memiliki gigi. Tapi kura-kura ini juga tetap bisa gigit, tapi lebih ke tidak sengaja karena mereka memiliki paruh yang berbentuk seperti paruh burung di dalam mulutnya, di mana paruh tersebut cukup tajam dan kuat. Jadi cara makan mereka itu adalah mereka akan menggigit makanannya lalu akan ditelan. Jadi tidak akan dikunyah. Jadi cara makannya itu adalah dipotong-potong lalu akan ditelan seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita juga ada satwa yang kedua. Ini adalah keledai. Di sini kita punya 2 keledai, ada jantan dan juga betina. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jantannya sudah pasti yang lebih besar, yang warna coklat ini, dan mereka juga punya nama. Untuk yang jantan namanya adalah Temi. Sedangkan yang betina di sebelah sana ukurannya lebih kecil, berwarna putih keabu-abuan. Itu namanya Giovanni. Untuk mereka berdua umurnya sekarang sudah 3 tahun, tapi nanti di bulan Agustus mereka akan memasuki umur 4 tahun. Nah, walaupun di satwa mereka itu umurnya 3 tahun, tapi untuk Temi dan Gio ini ketika di umur manusia, umur mereka itu sudah 21 tahun. Karena 1 tahun keledai itu setara dengan 7 tahun umur manusia. Nah, kalau teman-teman lihat lebih jelas, mereka ini mirip sekali seperti kuda. Karena betul, mereka masih satu family sama kuda, tapi memiliki beberapa perbedaan. Contohnya bisa dilihat dari ukurannya. Kalau misalnya kuda itu ukurannya dominan lebih besar daripada keledai, sedangkan keledai itu lebih kecil. Dan yang kedua, teman-teman bisa lihat dari telinganya. Kalau telinga keledai itu mereka lebih panjang daripada telinga kuda. Dan siapa sangka ternyata telinga yang panjang ini memiliki fungsi
Selain untuk mendengar, ternyata juga bisa membantu mereka untuk mengeluarkan hawa panas yang ada di dalam tubuhnya karena mereka tinggalnya di padang gurun yang panas. Caranya seperti apa? Biasanya mereka akan mengepak-ngepakkan telinganya untuk mengeluarkan hawa panas yang ada di dalam tubuhnya. Selain itu, keledai juga merupakan satwa sosial di mana mereka akan hidup berkelompok dan mereka juga sangat setia kawan dan suka sekali membantu teman-temannya. Apalagi ketika teman-temannya sedang sakit, contohnya seperti lumpuh ataupun buta, biasa mereka akan membimbing temannya tersebut. Lalu, ternyata keledai juga memiliki daya ingat yang cukup kuat seperti gajah. Jadi, mereka akan tetap mengingat teman satwanya ataupun teman manusianya walaupun sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan keledai juga memiliki suara yang cukup unik. Biasanya kita nyebutnya itu ringkingan atau hihau. Nah, suaranya itu bisa terdengar sejauh 2 kilometer. Dan sekarang aku mau coba kasih makan keledainya. Makanan utama mereka itu sebenarnya adalah rumput dan juga sayur-sayuran. Selain itu mereka juga bisa makan jerami. Tapi di sini aku mau coba kasih makan mereka wortel. Nah, wortel ini seperti snacknya mereka, tapi tidak boleh terlalu sering karena keledai akan sakit perut kalau terlalu banyak makan wortel. Oke, pertama kita mau kasih makan Temi dulu. Oke, sekarang kita mau kasih makan Gio. Jadi kasih makannya bisa sambil panggil-panggil. Hai Gio. Oke teman-teman, sekarang kita bakal kenalan lagi sama satwa yang ketiga yang ada di Aviary Park Indonesia, yaitu ada burung-burung di sebelah sini. Nah, yang pertama di sebelah kanan aku ini adalah burung emu. Burung emu ini mereka asalnya dari Australia dan juga merupakan burung terbesar yang ada di Australia. Selanjutnya di sebelah kiri aku ini ada burung nandu atau burung rea. Mereka asalnya dari Amerika Selatan bagian tenggara dan juga merupakan burung terbesar yang ada di Amerika. Nah, kalau untuk burung emu dan burung nandu, mereka itu makanannya adalah biji-bijian. Selain biji-bijian, mereka juga suka makan beberapa tanaman-tanaman. Mereka juga suka makan serangga. Nah, kalau untuk burung emu dan burung nandu, kalau dilihat-lihat dengan jelas, mereka ini mirip sekali seperti ostrich. Kenapa? Karena mereka memang masih satu family atau satu keluarga sama burung ostrich. Tapi kalau burung ostrich itu merupakan burung terbesar yang pertama, sedangkan burung emu adalah burung terbesar yang kedua. Yang ketiga adalah burung kasuari dan yang keempat barulah burung nandu atau burung rea. Nah, kalau untuk burung nandu teman-teman, bulunya itu berwarna putih bersih dan matanya berwarna biru. Nah, kalau di Amerika, bulu dari burung nandu ini biasanya diproses untuk menjadi kemoceng. Nah, kalau untuk burung nandu dan burung rea, biasanya yang mengerami telurnya itu adalah si jantan, bukan si betina. Melainkan si betina dia akan mencari jantan lain untuk berkembang biak kembali, seperti itu. Nah, kalau di sebelah sini burung emu ini kita ada jantan sama betinanya. Cara lihatnya bisa dilihat dari lehernya. Kalau misalnya jantan biasanya bulunya itu di leher lebih banyak, tapi kalau betina lebih sedikit. Dan biasanya yang suka show dirinya itu adalah si betina, melainkan si jantan itu lebih suka bersembunyi. Jadi dia lebih pemalu daripada si betinanya. Oke, sekarang aku mau coba kasih makan burung emu. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.